Saya Pendeta HKBP Rosot Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, berfirmanlah, hati dan pikiran telah kami buka. Terpujilah namamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 14 Juni 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats hari ini adalah nats yang dikenal sebagai nyanyian hamba, yaitu yang membicarakan orang pilihan Allah untuk menyatakan kabar baik, kabar keselamatan kepada bangsa Israel dan kepada semua bangsa. Hamba Tuhan itu adalah hamba yang dipegang oleh Allah, hamba yang adalah pilihan daripada Tuhan, dan Allah telah menaruh rohnya, yaitu Roh Kudus, di dalam hambanya untuk menegakkan hukum dan keadilan kepada bangsa-bangsa. Artinya Allah memanggil hambanya untuk membebaskan umat manusia dari penindasan dosa dan juga penindasan dari pencobaan-pencobaan dunia ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa apa yang dinyatakan hamba Allah itu adalah untuk semua bangsa yang percaya kepadanya. Hamba Allah yang dimaksud dalam nats ini adalah Yesus Kristus yang turun ke tengah-tengah dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Dia melayani di dalam kasih, dia menderita dan sampai mati di kayu salib. Dia sudah menang terhadap belenggu dosa dan kuasa maut dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Setiap orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa yang mau percaya kepada Dia, hamba Allah tersebut, yang mau percaya kepada Yesus Kristus, akan memperoleh kemerdekaan. Dan Yesus Kristus akan menjadi jalan keselamatannya, dan Dia menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, marilah kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah memilih kita dan menjadikan kita istimewa baginya, memilih kita menjadi hambanya di tengah-tengah dunia ini. Sebagai hamba Tuhan, kita bertanggung jawab untuk menjadi saksinya, menjadi pemberita kabar baik yang dibawa dan ditawarkan Tuhan Yesus Kristus, memproklamasikan kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan kematian, dan tentu mengajak setiap orang untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dan memilih Dia menjadi jalan keselamatan dan jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya kita semua setia menjalankan tugas panggilan kita. Walau kita di tengah-tengah dunia ini menghadapi tantangan dan hambatan, karena memang dunia ini, saudara-saudara, membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu hanya bisa diperoleh dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak sedikit manusia yang menderita dan kesusahan di sekeliling kita, kesusahan di tengah-tengah keluarga mereka, kesusahan karena perekonomian yang tidak baik. Orang-orang percaya terpanggil untuk menjadi sahabat kepada mereka,
memberikan dan menyatakan kepedulian yang meneguhkan iman dan mengalahkan setiap keputusasaan. Untuk tugas tersebut, Tuhan mengaruniakan kepada kita Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, yang menyertai kita sepanjang masa dan memberikan kekuatan kepada kita dalam melakukan tugas panggilannya untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini dan untuk menyatakan kasih dan kepedulian kita kepada setiap orang. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup kita, bahwa Tuhan memegang tangan kita, menyertai kita senantiasa, dan Roh Kudus telah dicurahkan di dalam kehidupan kita untuk memperoleh kekuatan menjadi saksinya, menjadi orang yang memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 666 ayat 1, Ikut dobuanot tabarita. Ikut dobuanot tabarita, tu inganan na holomi, ima holong ng hasitongan, dame na manok tongi, dame na manok tongi. Ay nang bisar do hati uron, nung asal puna holomi, uaso ni Kristus hotok-tok sa leleng-leleng nai. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, atas kasih setia Tuhan yang menyertai dan memelihara kami di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi semua bangsa, bagi orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami menjadi orang yang penuh dengan kasih, kepedulian kepada orang lain. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah menjaga kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan rumahmu, bersihkan juga pekaranganmu. Selamat beraktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus Kristus menguatkan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.